Saya banyak lihat sekarang orang tua yang tunduk sama anak, tidak berdaya sama anak. Anak mau apapun dia pokoknya ikut karena dia takut. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah warisan yang tak ternilai. Ya, apa itu warisan yang tak ternilai? Bapak Ibu sudah punya rencana enggak mau tinggalin warisan buat anaknya apa? Halo? Sudah ada? Oh, saya ada Bu emas ya, 5 kilo. Oh, itu tak ternilai kan ya. Ya, setiap orang tua pasti memiliki kerinduan ya untuk meninggalkan sesuatu bagi anak-anaknya. Iya Pak ya? Ya, tetapi jangan sampai kita salah ya di dalam menentukan sesuatu yang bernilai bagi anak kita. Ya, niat kita kadang-kadang baik mau tinggalin harta bagi anak. Tetapi pada kenyataannya semakin orang tuanya banyak harta, maka anak cucunya semua berkelahi, bertengkar. Iya Pak ya? Ya, kita udah lihat banyak ya, melapor ke polisi. Yang tadinya saudara bersaudara jadi bermusuhan. Ya, saya ketemu seorang ibu kaya banget. Dia bilang, "Bu, doakan saya, kenapa? Saya bingung, harta saya ini anak-anak sudah berantem." Ya dibagi aja, sudah dibagi. Menurut saya itu adil. Tapi menurut anak tidak. Ya karena semua kan punya keadilannya masing-masing. Ya, jadi memang yang terbaik ya memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sampai ada yang bilang begini, kalau ada orang kakak adik sampai tua masih akur, sudah punya anak akur, itu dipastikan orang tuanya tidak punya warisan. Ya Pak ya. Ya coba deh perhatikan ya. Kalau ada keluarga akur, sudah bersuami, punya anak akur nih kakak adik, fix orang tuanya tidak punya harta. Tapi kalau punya, ya baru saya tadi pagi baca konseling Shalom Bu Debi doakan. Saya ini kepahitan sama abang saya. Dia sama istrinya ngotot mau pinjam sertifikat rumah mama saya. Untuk digadaikan mereka perlu uang. Sementara kan di rumah itu kami tinggal di situ. Semua kakak adik yang gak punya rumah. Jadi yang lain itu bilang sama saya, jangan kalau mereka gak bisa tebus, kita tinggal di mana? Orang tua tinggal di mana? Ya itu yang cuma satu-satu toh itu warisannya. Itu udah ribut saudara. Makanya firman Tuhan tuh gak pernah salah dikatakan apa sih warisan yang tak ternilai menurut firman Tuhan, ya yaitu warisan kerajaan Allah, ya yaitu iman, amin. Ya di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua kita disuruh untuk mendidik anak-anak kita, membawa mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itulah warisan yang tidak ternilai. Ya, tidak ternilai. Makanya Yesus berkata begini, hal kerajaan surga itu seperti seumpama orang yang sedang menggali sebuah ladang. Lalu dia menemukan harta berharga dalam ladang itu. Waktu dia dapat harta yang berharga itu dia tanam lagi. Lalu dia pulang, dia jual semua miliknya, rumahnya, mobilnya, perhiasannya untuk beli lahan itu. Bagi sebagian orang gini, itu orang gila ya. Kenapa dia jual semua cuma untuk beli ladang yang tidak berguna itu? Orang tidak tahu di dalam ada harta yang tidak ternilai. Yesus berkata hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang tak ternilai itu. Dan kita harus ajarkan itu kepada anak cucu kita. Coba kita lihat saudara, dari ketika bangsa Israel mereka diizinkan Tuhan di Mesir pada waktu itu jatuh dalam perbudakan. Karena mereka berdosa, mereka tidak lagi menuruti firman Tuhan. Tuhan izinkan mereka dikuasai oleh bangsa Mesir dan mereka dijadikan budak. Ketika dalam keadaan situasi yang tidak enak, mereka bertobat. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kami, bebaskan kami. Lalu Tuhan mendengar doa mereka. Ya, lalu Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa itu keluar. Tuhan suruh Musa dan diberikan hukum kepada Musa.
Ya, Musa naik ke atas gunung Bromo. Soalnya saya lihat nih pada ngantuk ini ya, jadi supaya ada konsentrasi ya di sini. Di atas gunung mana? Merbabu, Sinai ya. Lalu di sana Tuhan kasih hukum. Apa yang Tuhan beri? Petunjuk supaya mereka hidup berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dikasih tahu jalan hidup, ya, supaya mereka sampai pada tujuan. Kalau enggak muter-muter lagi, kalau enggak sampai lagi. Tuhan yang lebih tahu nih jalan. Dikasih tahu Musa nih 10 hukum Tuhan. Yang pertama jangan ada padamu Allah lain. Lalu jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersumpah palsu, jangan tuh 10. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan itu semua, hidup menurut petunjukku, maka hidupmu itu akan berbahagia. Ya, manusia itu semuanya pengen bahagia. Siapa di sini yang pengen bahagia? Semua toh? Siapa yang mau nurut sama firman Tuhan? Mulai turun jadi 50%. Kalau mau bahagia semua, tapi mau nurut enggak semua. Ada sebab, ada akibat. Firman Tuhan itu sebab akibat. Kamu nggak bisa menuntut Tuhan kalau nggak ada sebabnya kamu tuntut Tuhan. Ini hukum, ya, hukum itu sebab akibat. Lalu Tuhan tuh berfirman kepada Musa, kasih tahu kepada bangsa ini mereka harus nurut sama apa yang aku katakan. Bukan cuma mereka, ajarkan kepada anak cucumu semuanya. Kita lihat Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kita baca yang pertama dulu, Ulangan pasal 6, 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni apa? Ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Musa bilang pada bangsa itu, ini loh aku kasih tunjuk kamu perintah Tuhan. Karena kamu ini akan dibawa kepada negeri yang berlimpah susu dan madu, kepada sesuatu kehidupan yang lebih baik. Ya, ayat berikutnya, ayat yang kedua dikatakan di sana, supaya seumur hidupmu engkau dan takut akan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepada, supaya apa? Lanjut umurmu. Ini loh yang Tuhan mau itu, dikatakan supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, dan segala ketetapan yang sudah diajarkan berpegang pada perintah, pada ketetapan Tuhan supaya lanjut umurmu. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan supaya dan seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang semua kita pengen hidup dengan keadaan yang baik. Persoalannya apakah kita mau melakukan perintah Tuhan dengan setia, mendengarkan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, supaya baik keadaanmu. Ingat sebab akibat. Kalau engkau nurut dengan setia, taat pada perintah Tuhan, maka baik keadaanmu, baik anak cucumu. Itu aja Tuhan bilang. Enak loh kita ini sebenarnya, nggak ada Tuhan bilang kamu harus persembahkan dulu korban lembu 1000 ekor. Supaya baik keadaanmu. Enggak loh. Ya, cuma disuruh taat, setia, hidup dalam kekudusan toh. Kenapa Tuhan suruh kita hidup dalam kekudusan? Supaya tidak ada penghalang berkat. Karena Tuhan udah mau mencurahkan berkatnya nih. Tapi kalau ada dosa, berkat itu tidak bisa turun dalam hidup kita.
Makanya firman Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang, bukan telingaku yang kurang tajam mendengarkan doa dan keluhanmu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Tuhan bilang kalau kau setia, taat, maka baik keadaanmu. Kita ini pengen loh hidup kita baik toh. Keuangan kita baik, kesehatan kita baik, anak cucu kita baik. Syaratnya cuma apa? Ini hidup nih. Wariskan kepada anak cucumu. Lalu dikatakan di sana begini, ayat yang berikutnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan kekuatanmu. Ini loh perintah Tuhan itu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. 10 hukum itu kalau diringkas jadi ini. Ya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka apapun keadaan hati kita, kita harus tundukkan kepada firman Tuhan. Saya kemarin ada orang konseling, Bu, saya ini sakit hati sama suami saya, Bu. Karena suami saya kedapatan selingkuh dan ini bukan yang pertama kali. Terus ibu tahu, ya saya marah lah, Bu. Saya marah dia pergi dari rumah. Ya nggak pulang-pulang, saya pergi carilah dia. Ke tempat-tempat biasanya dia pergi, saya cari, enggak ketemu. Saya WA bujuk, akhirnya dia pulang. Dia bilang, kamu janji ya, saya mau pulang, tapi kamu ndak usah ungkit-ungkit dosaku. Dilarang sakit hati. Suami model begini nih ya, makanya juga tidak jarang baca berita saya istri bikin kopi kasih sianida sama suami. Karena begini, dia bikin dosa, dia bilang istrinya ndak boleh kau ungkit. Dia kira istrinya ini hatinya terbuat dari besi dan baja, yang tidak bisa sakit hati. Kita ini mau jaga hati ini susah apa susah? Jaga hati tiap hari susah loh. Ya, karena Tuhan itu melihat hati. Jadi kita kan harus hati-hati dengan hati kita kan. Hati-hati menjaga. Menjaga hati ini tidak gampang. Karena hati ini tidak terlihat. Terus dengan seenak-enaknya suami selingkuh terus bilang, kau jangan ungkit ya dosaku. Ya, tapi yang saya bilang ibunya, ya udahlah Bu. Kalau sudah begini, ibu belajarlah kasihi Tuhan Allahmu dengan. Kalau kita suruh kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, artinya ibu mengampuni aja. Ya, tidak ada ayatnya kasihilah suamimu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tidak ada. Makanya ibu-ibu jangan terlalu bucin sama suami. Dilarang bucin sama suami. Kenapa? Karena suami itu cuma 2 saja. Kalau nggak dipanggil Tuhan, diambil pelakor. Tobat ya. Kita tetap harus mendoakan supaya dia bertobat. Jangan sakit hati, tapi jangan juga terlalu bucin. Ya ada tuh saudara orang gugat istrinya di pengadilan mau cerai, ditanya sama hakimnya, kenapa bapak mau ceraikan istrimu? Istri saya ini tiap malam Pak, pergi dia kemana? Holy Wing, semua tempat dugem dia pergi. Terus hakimnya bilang, Bu, makanya bapak mau ceraikan ibu. Ibu tiap malam keliling, saya cari suami saya Pak di situ. Oh, jadi ibu tidak pergi dugem? Tidak. Tiap malam ini saya cari suami ke Holy Wing, saya pindah lagi kemana itu tempat-tempat dugem itu, ada yang tahu enggak? Angkat tangan. Iya, istri enggak usah kau pergi cari-cari begitu. Kau terlalu bucin. Emang setelah kau pergi cari dia, kau tungguin dia di depan Holy Wing terus dia tobat gitu? Ya, jangan. Kita harus belajar hari-hari ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Ya, saya bilang ibu enggak usah kepahitan sama suami. Ya benar, enggak usah ungkit Bu. Sekarang ini tekanlah hatimu, duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni suamiku Tuhan. Jamah dia supaya bertobat. Kalau dia enggak tobat, hajar dia Tuhan dengan caramu. Doanya gitu aja. Karena Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihaninya dan dianggap anak.
Kalau suamimu masih dikasih, masih dihajar biar tobat. Kalau sudah tidak dikasih, mati binasa kena serangan jantung, lagi dugem. Lagi selingkuh, mati binasa masuk neraka. Ya, dengar nih bapak-bapak yang suka selingkuh ini, enggak usah angkat tangan. Saya kalau udah ngomong selingkuh berkeringat saya. Ya, ternyata memang banyak ini suami-suami ini yang masih selingkuh. Ya, tapi ibu-ibu juga jangan selingkuh. Ada lagi, Bu, saya ini dipukuli suami karena saya ketahuan selingkuh. Padahal saya selingkuh ini karena saya mau balas suami. Ini lagi ibu. Ya, kenapa balas suami? Ya ini kau juga mau bikin suamimu jengkel tapi caramu salah. Ya, setan ketemu iblis. Itu namanya ya, jangan. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apapun keadaannya, taklukkan hatimu pada firman Tuhan. Bukan kita mau pendam loh, tapi justru kita mau dimerdekakan Tuhan. Amin. Ya, lepaskan pengampunan, bersukacitalah. Kau nggak bisa ubah suamimu, kau nggak bisa ubah anakmu, tapi kau bisa ubah caramu berespon sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan saudara, ini yang Tuhan suruh, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ayat berikutnya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah apa? Engkau mengajarkannya sekali saja. Mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Dan apabila engkau amin, amin. Tuhan udah kasih hukum nih. Kita diajari hukum yang benar. Bagaimana mengasihi Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersumpah palsu. Dan Tuhan bilang, ajarkan itu pada anak-anakmu berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena kita ngajari sudah berulang-ulang aja masih susah masuk. Apalagi tidak pernah. Nah, kuncinya di sini Ibu, Bapak, bagaimana kita sebagai orang tua mau memberikan warisan yang tak ternilai, yaitu firman Tuhan kepada anak kita. Kalau kita sendiri tidak bertobat, kita dulu menjadi pelaku firman, baru kita bisa ajarkan. Kenapa? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan mulut kita. Amin. Kita cuma ngomong tuh, anak-anak tuh lihat kok. Alah, ini mama ngomong padahal dia tiap hari mulutnya kebun binatang di rumah. Alah, ini papa ngomong padahal dia tuh ya pulang kerja aja tengah malam merokok. Tiap hari berantem sama mama di rumah. Apa yang mau kita tinggalkan warisannya? Setan juga tahu hidup kita. Karena itu mari kita bertobat orang tua. Engkau tidak bisa mewariskan sesuatu yang ternilai, harganya itu bernilai luar biasa kalau engkau sendiri tidak menghidupi firman itu. Makanya Tuhan bilang, ya lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, lakukan dulu, terus ajarkan itu berulang-ulang kepada anakmu. Waktu apa? Waktu engkau duduk makan. Di meja makan tuh nasihati anak dengan firman. Nak, ingat loh ya, cari jodoh itu yang seimbang, yang seiman. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Ini nasihat firman saudara. Kamu tuh hidup hormati Tuhan ya nak ya. Jangan berzina. Kenapa? Kalau kamu melakukan dosa, hidupmu, masa depanmu tidak baik. Amin Bapak Ibu. Jangan tutup mulutmu loh. Karena hari-hari ini anak-anak ini lihat media sosial, banyak sekali statement yang kelihatannya benar tapi menyesatkan. Hati-hati ya. Karena itu jangan tutup mulutmu, karena firman Tuhan yang suruh. Bagaimana caranya engkau kasih warisan? Ya selama kau hidup itu. Ajarkan pada mereka. Waktu di meja makan, waktu kau di perjalanan, di mobil, di rumah, lagi kau tidur-tiduran, waktu kau bangun, ngomong firman. Marahin anak pakai firman. Amin. Nah, tapi bagaimana bapaknya tidak hafal? Terus apa yang mau diomongi kalau bapak tidak hafal firman?
Ya. Makanya yang diajarkan gini, kamu tahu nggak dulu? Dulu itu eyang, dulu itu engkongmu, yang diomongi engkong, yang diomongi eyang. Ya, omongin firman. Nah, kamu tahu nggak? Firman Tuhan berkata, saya tuh kalau nasihatin anak, saya marah, saya pakai firman, saudara. Ya, Tuhan bilang loh, kalau kamu hidup menghormati Tuhan, maka Tuhan menghormati engkau loh. Kalau Tuhan menghormati kita, wow nggak? Wow, wow, wow. Itu nasihat saya sama anak-anak. Hormati Tuhan. Dimanapun engkau berada, ya kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu. Ya, kasih tahu itu. Kitab Amsal bilang, hai orang tua, didiklah anakmu dalam kebenaran, supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Karena sekarang banyak anak-anak, waktu orang tuanya sudah tua, ini anak memang jadi salib, saudara. Makanya banyak orang tua bilang, Bu, salib saya tuh sekarang anakku, Bu. Anakku sekarang salibku, Bu. Dia itu, aduh benar-benar begini. Kenapa? Dari kecil. Saya banyak lihat sekarang orang tua yang tunduk sama anak. Tidak berdaya sama anak. Anak mau apapun dia pokoknya ikut, karena dia takut. Saya kemarin 2 hari lalu ke pasar sama anak saya. Ayo antar mami ke pasar. Pakai masker nih. Malas juga ketemu orang di pasar. Apalagi kalau minta foto. Aduh, banyak ikan-ikan di situ ya. Baru bangun lagi pagi-pagi, nggak enak. Saya bilang sama anak saya, kita cari yang sepi-sepi yang nggak ada orang. Yaudah, tuh di pojok sepi beli ikan. Mas, ikannya berapa? Gini-gini. Ada ibu-ibu udah datang di sebelah saya ngeliati. Saya bilang sama anak saya, ini ibu kayaknya kenal nih. Lagi pilih-pilih ikan. Maaf, Ibu Debbie Basir ya? Ya, dia kenal. Saya bilang, Bu, kan saya pakai masker. Kenapa ibu tahu saya? Dari suaranya. Karena saya tiap pagi dengerin ibu, jadi saya hafal suaranya. Iya, enggak usah minta foto ya, Bu, ini masih pagi-pagi dan ini di pasar. Terus dia bilang, ini siapa, Bu? Anak saya yang nomor 1. Terus dia bilang gini, hebat loh ya. Zaman sekarang mana ada anak muda mau nganterin maknya ke pasar. Saya bilang, kalau anak saya mau, Bu, harus mau. Enggak boleh enggak. Kenapa anak saya nurut? Dari kecil sudah saya cekokin firman. Kalau kamu hidup menghormati orang tua, dengar apa nasihat orang tua, hidupmu tuh berbahagia. Tapi kalau kamu nggak hormat orang tua, ya nggak mungkin. Orang tua suruh apa kamu nggak mau. Saya bilang, nggak mungkin. Kalau anak saya nurut, Bu, harus nganterin kemana saya suruh. Ya kalau dia nggak kuliah atau apa, ya harus nganter. Ya semua harus nurut sama saya. Saya paling gregetan kalau lihat orang tua yang anaknya itu enggak nurut. Titipi sama saya, anakmu 3 bulan saja. Ya pulang dia nurut tuh. Saudara, mari kita hormati Tuhan. Ajarkan kepada anak cucumu itu firman. Dari kecil. Karena Alkitab itu, firman Tuhan itu dikatakan, firman Tuhan itu berkuasa. Enggak terlihat tapi itu bekerja dalam roh. Amin. Coba kita lihat, saudara. Bahkan dikatakan yang berikutnya, haruslah juga engkau apa? Mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau apa? Tulis di tiang-tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Sampai seperti itu Tuhan menyuruh mereka tulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, di pintu-pintu, di dinding-dinding rumah, supaya anak-anaknya baca. Kegagalan bangsa Israel, mereka gagal mengajarkan firman itu kepada anak cucu mereka, sehingga generasi yang berikutnya pun menjadi generasi yang memberontak terhadap Tuhan. Jangan gagal, saudara. Ajar anak-anakmu pada firman Tuhan. Amin. Ajak doa bersama. Kasih tahu prinsip firman Tuhan. Timotius adalah seorang muda yang sejak masa remaja menyerahkan hidupnya untuk melayani, menjadi rekan sekerjanya Rasul Paulus. Kenapa Timotius bisa ketika usia remaja dia menyerahkan hidupnya?
Kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di 2 Timotius 1 ayat 3 ya. Ini ayat sering dipakai-pakai sama orang yang pacaran nih. Salah konteks mereka itu. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan aku selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ini sering dikutip sama orang pacaran. Ayat ini dikirim buat pacarnya. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Setelah menikah, pret. Pakai ayat yang salah konteks. Ini konteksnya Rasul Paulus tulis surat buat Timotius, anak rohaninya. Tiap malam aku ingat kau dalam doaku. Aku berdoa buat engkau, ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Rasul Paulus tahu benar penderitaan Timotius dalam melayani Tuhan, banyak air mata yang sudah dia keluarkan. Tapi Rasul Paulus menghibur dan dia bilang apa, ayat 5? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam. Amin saudara. Ini adalah warisan iman yang tak ternilai harganya. Dari Lois neneknya turun ke Yunike, datang kepada Timotius. Sehingga Timotius menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena iman itu diturunkan dari nenek sampai ke anaknya, sampai ke cucunya. Kita lihat saudara. Rasul Paulus juga menulis ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Ya. Bukti bahwa Timotius dari kecil sudah diajarkan iman. 2 Timotius 3 ayat 14 berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, nenek dan ibunya. Ingatlah juga bahwa apa? Dari mana? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin saudara. Kalau kita ajarkan anak kita firman Tuhan dari kecil, ya, maka mereka akan diperlengkapi. Dikatakan karena firman Tuhan yang dari kecil udah engkau baca itu akan mengajar engkau, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jangan cuma andalkan sekolah minggu buat anak-anakmu. Memang di sekolah minggu mereka diajari firman, tapi pendidikan firman Tuhan yang wariskan tak ternilai kepada anak-anak itu dimulai dari dalam rumah. Kau cuma banyak orang, saya didik anak saya kok bu, di mana? Tiap minggu saya lepas dia di sekolah minggu. Ya, jadi pulang kau tanya, dek tadi di sekolah minggu belajar apa? Kambing embek-embek, kucing meong-meong, katak teoteblung. Dari zaman dulu itu sekolah minggu yang diajarkan itu. Ya, tidak cukup saudara. Kalau cuma engkau titip di sekolah minggu, bagus membawa anak kepada Tuhan. Tapi pendidikan, meninggalkan warisan yang tak ternilai itu awal dari keluarga. Ibu-ibu nasihati anak dengan firman. Ya, kan sekarang ada grup WA tuh. Kalau kau enggak bisa ngomong, kasih firman lah itu. Di grup WA anak-anak suruh baca, kirimi satu-satu. Ya, karena setiap firman yang engkau kirim itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Amin. Karena firman itu berkuasa. Mari hari-hari ini di dalam dunia yang semakin gelap,
Biarlah kita mewariskan warisan iman yang benar, warisan yang tidak ternilai bagi anak cucu kita, sehingga kita akan berbahagia di hari tua karena kita mewariskan warisan yang benar. Saya mau tanya saudara, kita tuh uang itu, memiliki uang itu atau menjadi kaya itu dosa atau tidak? Orang Kristen boleh kaya? Pendeta boleh kaya? Soalnya ada yang bilang pendeta nggak boleh kaya. Ya, padahal kalau pendeta kaya kan puji Tuhan ya, bisa memberkati kan? Ya. Soalnya kalau pendeta miskin ya serba salah ya. Saya dulu dikejar debt collector. Saya miskin. Ada orang datang, "Bu, doakan saya dong supaya saya mengalami terobosan keuangan." Padahal saya lagi dikejar debt collector. Terus saya mau berdoa buat dia gitu. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa supaya dia mengalami terobosan keuangan. Setan bilang, "Lu aja dikejar debt collector." Ya, menjadi kaya itu bukan dosa. Orang diberkati menjadi kaya harus. Tetapi kekayaan tidak boleh menjadi tujuan hidup. Amin. Kita kaya bagus, tapi tujuan hidup kaya jangan. Tujuan hidup mencari kerajaan Allah. Maka kekayaan itu menjadi bonus yang akan Tuhan tambahkan. Kita baca dulu bersama yuk ayatnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya, 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sebab ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi terjatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan, dan karena akar cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan kenapa kita nggak boleh punya roh cinta uang, saudara? Yang pertama harus kita ingat, sebab kita ini datang ke dunia tidak bawa suatu apapun. Kita semua lahir telanjang. Ada yang lahir sudah pakai emas 15 gram. Ya, tiba-tiba ada kalung di leher gitu, enggak ada. Semua datang telanjang, kita juga akan pulang enggak bisa bawa apa-apa. Walaupun saudara punya emas 15 kilo nih, ya. Saya beli emas udah dari tahun dulu Bu, ya dari masih harga 500.000. Jadi sekarang saya punya 30 kilo nih katanya. Ya, kalau saudara mati, kira-kira emasnya itu sama anakmu, saudaramu dikubur dalam peti enggak? 1 kilo aja? Enggak lah, ya. Yang hidup bilang lu mati aja, mas milikku. Enggak ada orang akan membawa apapun dia pergi. Ya, lalu dikatakan begini, ya kalau ini isi ekstrim ya kata firman Tuhan nih ya, ekstrim sih. Asal ada makanan dan pakaian maka cukuplah. Ya, yang ada makanan hari ini berapa banyak? Hari ini bisa makan, angkat tangan. Ada pakaian, angkat tangan. Maka itu sudah menjadi alasan kita bersyukur. Jangan lupa. Kau bisa makan hari ini, bersyukur. Tapi bensin naik Bu, jangan kutuki bangsamu. Semua sudah naik seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Ya, malah Indonesia yang terakhir nih naik. Bersyukur. Ya memang keadaan dunia seperti ini. Enggak usah marah-marah, enggak usah ngutuk-ngutuk. Malah makin jauh berkatmu. Bensin naik, Tuhan pasti berkati kita bisa beli bensin. Kalau enggak bisa di rumah saja, men.
atau jalan kaki naik sepeda, ya. Hidup ini manusia itu makhluk yang paling bisa beradaptasi dalam segala perkara. Lalu dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, ya, tetapi mereka yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan, celaka, tenggelam, masuk dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri loh ini, ternyata orang kalau pengen kaya. Pengen kaya itu bahaya. Ya, apalagi pengen kaya tapi no job, no bill, no apa lagi, ya. Nah, itu bisanya ani-ani. Ya. Atau korupsi, no? Orang kalau ingin kaya, ya siap-siap dengan ini. Jatuh dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan, masuk dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, siapa yang pengen kaya? Siap masuk dalam pencobaan, malapetaka, keruntuhan, kebinasaan. Ini gimana sih, nggak dengar firman ya? Ya, saudara, ya orang itu boleh kau pengen kaya, tapi ini paketnya nih. Alkitab tidak mengajarkan kita ini menjadi tujuan hidup kita itu kaya. Itu bukan tujuan, itu bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semua Tuhan tambahkan. Tahu-tahu engkau bekerja, diberkati pekerjaanmu. Itu tahu-tahu semua, tahu-tahu. Itu akibat dari engkau mengejar perkenanan Tuhan. Ya, anak-anak muda percayalah. Jangan engkau menatap saya dengan tatapan kosong. Dan kau berkata dalam hati, ini pendeta ngomong tok. Saya mengalami, saya bisa ada di keadaan saya seperti hari ini. Saya tidak pernah berusaha menjadi kaya. Bahkan tidak pernah berdoa minta kaya. Kalau kau berdoa minta kaya itu doa yang tidak sesuai firman Tuhan. Jangan berdoa minta kaya. Amin. Karena anak-anak muda sekarang banyak dengar-dengar motivator kan di Instagram, ya di mana, ya. Ingin cepat menjadi kaya, lakukan 3 hal. Pret. Ya, saya kemarin baru lihat. Ya, katanya untuk bisa menjadi kaya, bertemanlah dengan orang kaya, sebab kekayaan itu berjangkit. Mana ada orang kaya berteman sama orang yang gak punya apa-apa? Maka itu hanya Jangan dengarkan firman Tuhan. Saya dan suami setiap hari di mobil di mana kita gini, kita nggak pernah kepikiran ya Tuhan bawa kita seperti hari ini ya. Iya, nggak pernah kepikiran. Kita nggak pernah berusaha, kita tidak pernah bermimpi bahkan berdoa. Kita hanya melakukan sehari demi sehari mengejar perkenanan Tuhan, mengejar apa yang berkenan, tiba-tiba sampai. Itu yang Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan, semua akan Yesus bilang begini, jangan pikir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, karena itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semua itu. Karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka itu semua itu bonus yang tidak perlu kau cari, itu hadiah dari Tuhan. Tahu-tahu kau sebagai seorang sales, kau hidup takut Tuhan, kau hidup dalam kekudusan, tiba-tiba ada orang telepon, cariin gua rumah dong, gua butuh 5 nih. Amin. Mukanya gak percaya. Amin, di firman Tuhan aja susah. Iya, kita harus melatih diri supaya tidak cinta uang. Mungkin saudara tanya, Bu, orang cinta uang ciri-cirinya seperti apa? Satu aja cirinya orang cinta uang, pelit. Lihat kanan kirimu, coba bilang, jangan pelit. Ya, kikir, itu cinta uang. Ya, orang kikir itu cinta uang pasti 100.000%.
Bagaimana supaya kita nggak punya roh cinta uang, saudara? Ya, Alkitab berkata, di Alkitab Yesus pernah berkata, persembahan yang paling besar yang tercatat di Alkitab adalah persembahan seorang janda miskin. Jangan bilang gini, ya kan saya miskin, Bu, jadi saya belum bisalah menabur. Jangan kau bilang gini, yang punya roh cinta uang itu orang kaya. Enggak. Orang miskin juga banyak yang cinta uang. Hello? Ya, minta dikasihani, dikit-dikit curhat, dikit-dikit WA orang, boleh pinjam duit. Enggak, itu cinta uang itu. Nah, ini roh cinta uang ini. Ya, apa-apa tuh, ya pokoknya udah minta, apa-apa udah ini ya. Susah dicerita, ketemu orang, muka langsung berubah jadi celengan babi. Ditanya gimana kabar, susah, apa-apa mahal, bayar sekolah anak, begini sementara gaji suami gak naik, celengan babi kau. Itu tanda orang cinta uang itu, roh cinta uang. Gak usah curhat sama manusia, curhat sama Tuhan. Amin. Coba kita saudara, ya kita ini punya uang ya. Saya tidak, orang kalau punya cinta uang itu dia mentalnya mental miskin. Mental miskin itu bukan hanya punya orang miskin. Banyak orang kaya juga mental miskin karena cinta uang. Orang cinta uang tuh tidak mungkin bahagia. Ingat, Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mamon. Karena kau pasti akan mencintai yang satu dan membenci yang satu. Kalau engkau mencintai uang, kau benci Tuhan. Kau gak mungkin taat sama firman. Kenapa pelakor ani-ani itu ya rela ya dia jadi simpenan ani-ani, bahkan banyak yang pelayanan juga di gereja. Dikasih om-om mobil, diupload di foto, terima kasih Tuhan berkatmu. Padahal berkat dari om. Ya, sudah sulit membedakan mana setan mana malaikat sekarang. Karena banyak ya setan jadi malaikat terang. Ya, kenapa dia rela bersinah, dipelihara, tapi dia dapat fasilitas? Karena dia cinta uang. Jadi Tuhan jadi nomor 2, dibalik-balik saudara. Yang boti-boti, banyak kan boti-boti jadi peliharaannya om-om juga toh. Pergi ke luar negeri, foto di Eropa, puji Tuhan berkat Tuhan. Padahal yang bayar om boti. Saya lihat nih banyak saudara, banyak. Ya. Tapi karena dia cinta uang, dia menomor berapakan Tuhan. Pokoknya yang penting uang dulu. Coba kita uji, ya kita ini punya roh cinta uang atau tidak. Alkitab bilang orang tuh kalau pengen kaya, cinta uang, dia menghalalkan segala cara. Korupsi, nyolong, nyuri, utang gak bayar, nipu orang. Ya kan, banyak sekarang kan. Semua hal dia lakukan demi uang, keluarga hancur, cari warisan, berantem, ribut. Ini cinta uang semua nih. Yesus sangat memperingatkan kita. Untuk bisa menyiasati roh cinta uang ini, kita belajar dari hal yang terkecil, menabur. Ya, menabur itu paling bagus untuk mengukur kita ini pelit atau tidak. Ya, jangan pelit saudara. Terus kalau saya bicara gini, itu kan orang kaya Bu yang menabur. Orang miskin itu kan tidak menabur, siapa bilang. Persembahan terbesar itu janda miskin loh. Karena Tuhan melihat sikap hati. Kita harus diuji sikap hati kita. Saya selalu bersaksi, kesaksian saya aja lah, saya gak mau pakai kesaksiannya orang. Waktu kami masih susah dulu ya di Solo, 25 tahun lalu. Kita waktu itu tinggal punya uang 50.000. Tiba-tiba kan besok susu anak saya habis, anak saya baru 1. Tiba-tiba mau tidur malam jam 10 ada orang ketok pintu. Saya bilang sama suami saya, orang jam 10 malam ketok pintu ini emergency. Ya kalau nggak minta didoakan ya minta duit nih. Ya kan, jadi hati-hati adegan berbahaya nih. Saya bilang sama suami, kamu buka aja siapa itu. Dibuka saudara pintunya, ternyata penjual soto dekat gereja. Bukan orang Kristen, agama seberang. Dia bilang sama suami saya, Pak saya minta tolong. Ini orang gak pernah minjem. Ya. Kalau yang tiap hari pinjem, tutup lagi aja pintunya.
Saudara buka, lihat dia tutup lagi. Nah, itu juga orang cinta uang itu. Dikit-dikit pinjem ini cinta uang nih. Ya, jangan mau, tutup aja lagi, bilang berdoa gitu, tutup pintunya. Karena ini orang nggak pernah pinjem, nggak pernah minta, ya. Suami saya, iya Pak, kenapa? Pak, minta tolong banget, anak saya sakit demam, saya nggak tahu mau lari kemana, saya nggak punya uang, harus bawa ke puskesmas, saya pinjam 50.000 25 tahun lalu, 50.000 kayak 500.000 lah, ya. Pinjam 50.000 aja, nanti saya ganti minggu depan. Suami saya bilang sebentar, saya tanya istri. Bapak-bapak yang benar itu uang tanya istri, amin. Ya, jangan enggak tanya istri, apa-apa putusin sendiri. Suami saya masuk ke kamar, dia bilang, "Say, di luar itu ada penjual soto gereja, kenapa? Dia butuh uang 50.000. Saya bilang, kenapa enggak 25? Ini uang saya tinggal 50.000. Besok susu anak habis. Dia pinjam 50, iya. Suami saya langsung bilang begini, dia cari aman. Aku terserah kamu loh. Karena dia tahu nih kalau salah ambil keputusan, besok dia jadi masalah kan. Ibu-ibu itu kan salahin suami kan. Dia bilang, aku terserah kamu loh ya. Kalau kamu bilang kasih, kasih aja. Kalau kamu bilang tidak, tidak. Jadi aku terserah kamu. Ya, kita bersyukur dapat suami gini. Makanya istri juga harus peka, amin. Ya, harus peka, ya. Saya aduh, besok susu anak habis gimana ya? Tiba-tiba ayat itu muncul di kepala saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Anakmu itu besok habis susu enggak mati. Tapi ini demam, kalau nggak ditolong bisa mati. Saya bilang sama suami, kasih aja deh. Terus besok kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, tapi ini tidak berlaku, saudara terima gaji, terus saudara pergi ke mall, terus saudara belanja, terus saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk, itu goblok. Terus habis itu kau habis duit, kau pinjam-pinjam lagi sama mertua, itu kau hamba uang, hamba syaiton. Bertobat, pakai uang dengan bijak, amin. Lalu suami saya bilang, berarti kasih nih, kasih saya. Dikasih Pak ini. Saya ganti minggu depan, tidak usah diganti. Kalau saudara memberi sama orang, sesuai kerelaan hatimu. Kalau kau tidak rela, tidak usah pinjam. Amin. Dengar baik-baik ya. Kalau kau sudah memberi, jangan harap ganti. Karena banyak orang Kristen akhirnya hidupnya berdosa. Karena nunggu-nunggu diganti. Ya, enggak diganti sampai akhir tahun bikin status. Selamat tahun baru menyongsong, utang lama belum dibayar. Nah, itu saya banyak baca status begitu tuh. Ya, makanya kalau kau tidak rela, jangan kasih orang. Kau tidak dapat upah, malah dapat kutuk. Enggak usah. Pak, tidak usah ganti. Nanti Pak saya ada duit. Enggak usah ganti. Bapak pulang, semoga anaknya cepat sembuh. Besok saya gigit jari. Toh, uang enggak ada. Suami saya bilang, saya malam ini aku pelayanan loh. Besoknya kan dia main keyboard di persekutuan pengusaha-pengusaha. Saya bilang, daripada saya di rumah bete nggak ada duit, saya ikut boleh nggak? Lumayan kan? Dapat berkat rohani, numpang makan gratis, berkat jasmani. Toh? Kita udah nggak usah mikir makan apa lagi toh malam ini toh. Ya udahlah, ayo pergi. Anak saya titipin mertua karena rumahnya dekat. Bu, titip saya mau temani suami pelayanan. Oh iya. Masuk saudara. Begitu duduk saya, ada bapak-bapak pengusaha kaya di Solo ini. Masuklah dia. Waktu saya lihat bapak ini kan saya tahu dia orang kaya ya. Langsung di hati ada suara gini, nanti bapak itu akan kasih kamu berkat. Saya langsung cek diri nih. Dasar mata duitan. Kita harus menengking diri sendiri loh. Ya, jangan berharap pada manusia. Kita harus tengking. Saya bilang, dasar mata duitan ya. Gara-gara dompet kosong, lihat orang kaya langsung kepengen diisi, bertobat. Tapi sepanjang ibadah, suara itu ngomong terus. Nanti dia akan memberkati. Lalu saya bilang ini, Tuhan, kalau ini suaramu pasti terjadi, saya nggak mau mikir. Tapi kalau ini dari setan, penyahlah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sudah kan? Tapi saya nggak deket-deketi Bapak itu, Pak, Tuhan bilang.
di hati saya. Bapak tatap mata saya. Nah, itu syaiton juga kau. Jangan percaya kalau ada hamba Tuhan begitu, itu bukan hamba Tuhan, hamba setan itu. Ya, saya ya diam aja biasa makan. Bapak itu ya ketemu tapi nggak ngapa-ngapa. Begitu selesai ibadah semua pulang, suami saya beres-beres keyboard. Ya, kita mau turun saudara. Dia bilang, sini apa kabar kalian berdua, lama ya saya nggak ketemu. Kalian itu loh nggak pernah telepon saya, nggak pernah apa ke, bilang ada butuh apa ke. Oh enggak Pak, kita kan punya Tuhan. Saya dan suami dari dulu kami susah, tapi pantang buat kami pinjam uang. Hamba Tuhan nggak boleh pinjam uang. Waktu engkau pinjam uang, gugur imanmu, berarti kau nggak punya Tuhan. Amin. Ya, orang Kristen jangan kau suka-suka pinjam uang terus. Kau pinjam uang tuh kau nggak punya iman loh. Ya, apalagi sama keluarga, sama teman gereja, akhirnya rusak persahabatan. Begitu ditagih dia bilang, Yesus sudah bayar utangku. Saya baptis ulang, saya rendam 20 menit, orang-orang begini nih. Ya. Lalu saudara selesai dia bilang, kamu tuh loh nggak pernah kabarin, nggak pernah apa, nggak pernah SMS saya. Ya hamba-hamba Tuhan lain banyak loh yang minta tolong sama saya. Enggak Pak, kita punya Tuhan. Oke, saya mau, boleh nggak saya berdoa buat kalian? Oh puji Tuhan, boleh banget Pak. Kita didoakan dalam hati saya, berkatnya doa. Bukan doi, tapi doa. Ya doa juga berkat enggak? Berkat. Jangan selalu mengidentifikasi berkat itu duit, doi. Habis doa selesai dia bilang gini, tunggu. Yang mana ya? Kamu nggak tahu ya kenapa Tuhan itu, kamu ada pergumulan apa? Nggak ada Pak. Tuhan suruh saya kasih loh semua duit saya yang ada di dompet malam ini. Oh iya ya Pak, iya. Dia ambil dompetnya, dia buka. Saya ingat hari itu dia bilang, ini saya bawa uang cash 750.000. Itu zaman dulu tuh udah kayak 7,5 juta saudara. 750.000 dan ini Tuhan suruh saya kasih semua sama kamu loh. Saya tanya lah, terus Bapak pulang gimana Pak? Saya pinjemin 50.000 apa gimana? Masih baik tuh saya toh. Baik loh saya ini. Ya. Nggak usah saya kan ada sopir di bawah. Oh iya maaf ya. Kan kita naik motor kan. Lupa saya Bapak punya sopir. Udah nggak usah ini ya, terima ya. Terima kasih sama Tuhan ya. Ini Tuhan loh yang suruh. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, Tuhan memberkati ya Pak. Lagi turun tangga dia tanya, tunggu. Tunggu ini memang ya. Kenapa? Punya nomor BCA enggak? Punya, berapa? Enggak hafal. Nomor itu harus dihafal. Emergency call itu. Karena orang bisa berubah loh. Kalau sekarang saya hafal 785 034 054 7. Dulu saya enggak hafal. Jadi saya bilang, Pak saya enggak hafal Pak. Oh besok jam 8 ya. Besok jam 8 tolong kirim nomor rekeningnya ke saya. Oh iya oke Pak. Ya Tuhan tuh suruh saya berkati kalian. Saudara jam 8 dia bilang. Tolong kalau orang minta nomor rekening jam 8. Kirimlah nomor itu jam 8:05. Ya. Orang Kristen ya. Dengar ya. Jam 8:05 saja. Jangan jam 7 kau sudah kirim. Jam 8 kurang 5 kau tanya, sudah transfer belum ya? Mata duitan kau. Ya, ada orang-orang model begini nih, ya. Saya ini tiap bulan memberkati banyak hamba-hamba Tuhan, Saudara. Ya, itu biasanya saya stop transferannya kalau ada. Yang baru tanggal 31. Saya kan transfernya tanggal 1 toh. 31. Shalom Bu, mengingatkan ya. Jangan lupa ditransfer. Jadi saya gini, aku ada utang atau bagaimana ya? Ini pendetanya kayak debt collector loh. Tanggal 31 mengingatkan. Harusnya kan tunggu aja, amin. Berdoa, kalaupun telat tanggal 2 enggak usah di WA. Berharap sama Tuhan. Saya kirim 8:05, Pak, nomor rekening saya. Terus sudah jangan tanya lagi apa-apa, diem aja doa. Saya diem terus. Ya, sambil deg-degan sih. Tapi kan enggak usah ngomong kan. Akhirnya jam 12 dia WA, Bu,
Bisa datang ke BCA Pusat enggak? Oh iya, sama suami datang, ada yang mau saya sampaikan. Kami datang. Bu, ini Tuhan loh yang suruh. Saya enggak tahu ya, Tuhan tuh sayang sama bapak sama ibu. Ini ada uang 10 juta. Kok enggak wow ya? Wow. 10 juta. Tuhan suruh saya berkati bapak ibu. Terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya ya. Tuhan itu ajaib loh, saya baru kali ini loh kayak gini. Oh iya Pak, terima kasih Tuhan, terima kasih juga Bapak. Kita pulang saudara. Saya bilang sama suami gini, kita tuh diuji loh. Kalau kemarin orang itu datang pinjam uang kita 50, kita enggak kasih. Mungkin kita enggak lihat mujizat hari ini loh. Tuhan tuh melihat hati kita loh. Kenapa banyak orang Kristen tidak diberkati? Karena sikap hatimu terhadap uang itu sudah salah. Ya. Kadang-kadang kita punya roh cinta uang. Sampai kita nih udah gak berani menabur, takut karena kalau saya kasih saya kurang ini. Ya, tapi bukan berarti nanti pulang dari sini saudara, ada gak yang mau pinjam 50 ribu. Nah, itu namanya kau main judi dengan Tuhan. Hukum Tuhan itu tabur tuai itu benar. Dan Tuhan melihat sikap hati. Dulu kami punya uang cuma 50 ribu, diuji Tuhan, suruh kasih. Naik begitu kami mulai diberkati. Berapa waktu yang lalu tiba-tiba nih, saya disuruh Tuhan beliin mobil buat Pak Gembala di Semarang. Jadi ceritanya saya itu kalau pelayanan di Semarang, Bapak Gembala itu jemput kita. Pernah dia jemput pakai mobil gereja, mobil yang besar sekali itu loh. Itu aja mogok-mogok saudara. Ya, dalam hati saya gini, ini Pak Gembala jemput kita pakai mobil begini nih ya, ngerti gitu kita bawa mobil sendiri nih. Tapi ya sudahlah kita cuma dijemput dah. Ya, Pak enggak ada mobil lain tuh, ada mobil saya satu juga udah mogok-mogok dan kadang dipakai anak Bu. Jadi saya kadang pakai, maaf ya Bu Dewi saya jemput ibu pakai mobil ini ya, enggak apa-apa Pak. Pulanglah saudara, berapa bulan kemudian, hampir 1 tahun lah, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong di hati saya. Karena saya tahu Bapak Gembala itu belum punya mobil terus. Tuhan bilang gini, kamu beliin Pak Gembalanya itu mobil. Sama kayak yang punyanya wakilnya. Saya tahu wakilnya itu mobilnya ini. Saya cek di Google harga mobil itu 425 juta. Langsung saya tengking, dalam nama Yesus, setan ini bicara. Saudara 425 dan saya ini kan bukan pengusaha ya. Saya ini kan kalau pengusaha punya uang di rekening 20 miliar, 40 miliar ya kecil lah. Itu aja banyak yang gak ngasih kok. Jadi saya bilang enggak Tuhan, saya simpen suara itu saudara berbulan-bulan tapi makin kesini tuh makin enggak sejahtera. Akhirnya saya bilang gini Tuhan, firman-Mu berkata istri itu tunduk pada suami. Saya akan bilang ke suami saya, kalau suami saya ACC berarti ini suara Tuhan. Saya tahu suami saya pasti tidak akan ACC. Karena suami saya ini bukan pelit tapi perhitungan. Beda ya pelit dan perhitungan ya. Kadang saya nabur aja 100 juta dia gini, enggak usah terlalu gede-gede, kecil sedikit aja gini. Ya, saudara jangan bertanya, Bu Debbie ini uang dari mana nabur-nabur? Ngerampok duitnya siapa? Saya YouTuber. Ya, ingat itu dan catat itu. Saya YouTuber. Saya nggak ada ngerampok uangnya jemaat manapun ya. Ya, makanya kalau ada yang ngata-ngatain saya di Facebook, ya, enak ya jadi pendeta. Ya silakan kau coba jadi pendeta. Siapa tahu kau juga bisa jadi kaya. Saya tuh kadang bingung sama orang-orang tuh yang suka menjelek-jelekan pendeta. Kau tidak ada waktu dia merintis dengan air mata. Ya, kadang-kadang jemaat tuh suka menghakimi, itu pendeta enak sekarang naik mobil. Ya bisa jadi mobilnya tuh yang ngasih jemaat. Kau biasanya suka-suka protes gitu. Orang-orang pelit yang gak pernah nabur. Bisanya protes. Saya kadang ngomong ya coba kau jadi gembala, rintislah jemaat. Siapa tahu kau juga lebih kaya dari dia. Otakmu tuh jangan picik ya. Coba dibuka supaya Tuhan itu juga berkarya atas hidupmu. Lalu saudara, nih saya khotbah begini ada yang komen, kelihatan bohongnya, duit dari mana kau beliin mobil pendeta? Makanya kau tidak pernah diberkati karena tidak percaya.
Ya, saya cuma mau bilang, mau klarifikasi di sini, tolong catat. Nggak usah tepuk tangan. Kadang itu ya, uang dari mana? Pendeta kok ceritanya begini, memberkati orang. Uang dari saya, YouTuber. Saya ini dapat berkat tiap bulan, digaji sama YouTube. Kadang-kadang ya emosi juga saya. Ampuni Tuhan. Lalu nanti ini sudah ada yang mau potong, ini besok viral lagi saya nih. Ya, tolong di like ya kalau ada yang. Lalu saudara, saya tanyalah ke suami saya. Saya bilang, saya itu mau minta konfirmasi apa. Ini loh, aku tuh dapat suara di hati, kita harus beliin mobil pendeta itu. Tapi Tuhan bilang sama kayak wakil gembalanya, itu harganya 425 juta. Menurutmu gimana? Dia diam 1000 bahasa. Kenapa dia diam terus? Saya ngomong cepet, ini aku ini minta peneguhan loh. Tiba-tiba dia bilang gini, aku mau pengakuan dosa. Kenapa? 6 bulan yang lalu Tuhan sudah bilang itu sama saya. Tapi saya enggak mau juga karena mahal. Ya Allah, berarti karena kau tuli, makanya Tuhan itu kasih tahu sama saya. Jadi kita berdua berdoa di situ saudara. Karena 425 juta itu besar enggak? Beli cilok dapat satu negara makan itu saudara. Ya. Jadi kita berdua bergumul menata hati. Dulu 50 ribu lolos nih. Ya, dan tinggal itu lagi habis. Ini masih ada sisanya sih, kalau kita ngasih 450 juta adalah sisanya. Tapi kan aduh gede ya Tuhan. Kami bergumul, ini bener nggak ya timbang. Ya bener lah, orang Tuhan udah bicara sama kamu, Tuhan bicara sama saya. Jangan Tuhan marah loh, kita ini nggak bisa. Ini kan uangnya Tuhan, bukan uangnya kita. Ya udah oke ya kita. Waktu itu saya ada pelayanan seminar di Makassar. Jadi kita bilang nanti aja pulang seminar kan 3 hari. Baru kita telepon dealer di Semarang, suruh ambil mobil itu keluar kirim ke gereja itu. Sampai di Makassar saya ketemu sama satu pengusaha. Kita kan diundang pelayanan di tempatnya dia. Nah kami itu ada grup bersama dengan pendeta yang di Semarang itu sama pengusaha ini. Karena kami lagi makan kepiting ditraktir sama pengusahanya. Jelaskan lagi saya ini, kalau pendeta tuh makan enak itu ditraktir, ya puas. Karena banyak pengejek akhir zaman, nggak mau lihat pendeta seneng makan di restoran mewah. Pendeta makan di restoran mewah. Jadi kita harus bikin keterangan ditraktir. Karena banyak orang Kristen tuh maunya pendeta itu menderita. Tapi kalau menderita, kau kutuki lagi, kau bilang itu pendeta dan diberkati Tuhan. Nah, jadi saudara, kita makan kepiting, kita foto, Pak kita kirim di grup ya, supaya pendetanya Semarang itu kepengen. Kita foto kepiting, Pak kita lagi makan kepiting di Makassar, ayo nyusul. Dia kirim foto sama istrinya di pinggir jalan. Dikirim di grup, kita semua kaget loh, kenapa nih pendeta di pinggir jalan? Pak kenapa di situ? Mobil kami mogok. Saya langsung bilang sama suami, ya ampun Tuhan kita ini berdosa loh. Saya pulang dari sini kalau perlu sekarang aja. Sekarang deh saya telepon itu dealer di Semarang ini. Terus pengusahanya bilang, kenapa Bu? Gini Pak kita itu disuruh Tuhan beliin mobil buat Pak Gembala itu. Tapi kita ini berdua ini 6 bulan tuli. Saya juga berbulan-bulan saya diemin aja. Ya kita ini berdosa. Pengusahanya bilang gini, terharu saya Bu Debi. Masa pendeta beliin mobil pendeta? Harusnya pengusaha yang beliin mobil pendeta. Saya bilang pengusaha sekarang sudah tuli Pak semuanya. Jadi Tuhan gerakin saya pendeta YouTuber, enggak apa-apa lah Pak. Ya. Terus dia bilang jangan Bu, kalau gitu izinkan saya ya, saya separuh, Ibu separuh. Wow Tuhan itu ya saudara, padahal kan tadi kami rasa berat ya. Uang 425 tapi waktu sikap hati kita siap ya ternyata Tuhan pertemukan, Ibu separuh saya separuh deh, udah langsung kita urus. Malam itu juga saya telepon dealer lalu dikirimlah mobil itu. Bapak Ibu apakah saya tambah miskin? Enggak, Tuhan semakin memberkati ya. Ketika hati kita itu tidak cinta uang,
Coba kita buka yuk, kita baca dulu ayatnya. Saya pengen kita baca sama-sama Amsal. Ya, buka Amsal pasal yang ke Amsal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Amsal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Baca bersama. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Garis bawahi keinginan orang benar. Ya, kalau engkau hidup benar mengejar kerajaan Allah, keinginan hatimu akan menjadi kebahagiaan semata-mata. Sebab Tuhan mendengar, menjawab keinginan hati orang benar. Tetapi orang fasik harapannya mendatangkan murka. Ya, jadi kitanya dulu ini yang jadi orang benar, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ayat berikutnya dikatakan 1, 2, 3. Ada yang tetapi, ada yang namun selalu. Ini bicara sikap hati, bicara mental. Ada orang semakin dia menabur, semakin diberkati. Tapi ada yang menghemat. Ya, saya kenal ada orang kaya saudara. Ya, hartanya itu ratusan miliar kali ada. Tapi pelitnya minta ampun. Ini bicara soal mental loh. Orang kaya mental miskin. Maunya apa-apa tuh gratisan. Makanya saya ketemu orang ini, enggak pernah saya ketemu, halo apa kabar? Luar biasa Bu Dewi, enggak pernah. Kalau ketemu, gimana kabar? Aduh iya nih sakit kepala. Ini sakit Bu. Kemarin habis periksa di Singapura, habis 250 juta. Uangnya itu habis berobat terus. Karena pelit. Ayat ini bilang, ya, ayat 25 bilang apa? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Yang namanya kelimpahan itu bukan cuma penuh, sampai tumpah. Ya, jangan engkau menormalisasi yang namanya pelit. Bilang kanan kirimu, dilarang pelit. Bilang ya, dilarang pelit. Ibu-ibu bilang sama suamimu, dilarang pelit. Karena kenapa? Orang pelit tidak masuk surga. Baca ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yuk. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Nih catat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci atau boti, orang pemburit, pencuri, orang alias pelit. Lalu apa? Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun dia pendeta. Amin. Walaupun dia pelayan Tuhan. Apalagi cuma jemaat biasa. Bertobat. Catat baik-baik ini. Yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Enggak masuk sorga. Pemfitnah ya dikatakan apa? Orang cabul yang suka percabulan. Penyembah berhala. Ya. Orang bersinah, banci, pemburit boti, lesbi. Itu enggak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Pencuri, koruptor. Ya, orang kikir, orang pelit, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas loh firman Tuhan nulis. Jangan menormalisasi yang namanya
lead. Tapi kita menabur juga harus dengan hikmat Tuhan. Kalau orang dikit-dikit pinjem jangan dikasih. Ya. Jangan, karena itu ada lagunya. Berkali-kali kau berhutang, berkali-kali kau ndak bayar. Nyanyiin gitu aja ya. Dalam rasa sakit. Sakit hati ini, tiap berkali-kali kau bawa utang, berkali-kali juga kau tidak bayar. Ya, apalagi orang kalau bawa utang itu kalau datang manis kan. Halo, apa kabar sis cantik? Saya paling takut kalau ada WA begitu. Pura-pura saja jangan dibaca lagi terusannya. Langsung aja diblokir. Ya, itu paling-paling itu ujung-ujungnya begitu. Boleh tolong enggak? Jangan ya. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan gerakan kita, Tuhan suruh tolong ini, Tuhan suruh yang enggak ngomong, yang enggak minta. Nah, itu dari Tuhan. Ya. Tiba-tiba saudara keingat wajahnya pendeta siapa, itu dari Tuhan. Ayo kita belajar ya. Belajar menabur. Karena dengan jelas ayat ini berkata, saya undang para imam musik maju ke depan ya. Banyak orang yang menebar harta, tetapi semakin bertambah kaya. Kaya itu bukan tujuan, kaya itu bonus yang Tuhan beri. Anak-anak muda, jangan cuma kau berpikir jadi kaya, nanti jatuh dalam berbagai-bagai nafsu tadi. Tapi berpikirlah bagaimana mengejar perkenanan Tuhan. Ya, nanti kalau kita sudah kejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan beri bonus tambahan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Ada banyak jalan-jalan yang Tuhan bisa bukakan. Bensin naik bilang terima kasih Tuhan. Kenapa saudara? Firman Tuhan tidak pernah berubah. Zaman berubah, harga berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya dan imani firman Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau beri yang kami perlu. Imani itu dan percayai itu. Supaya kita melihat terobosan dalam hal keuangan di hidup kita.